الصلاة خير من النوم. Sholawat apa? Sholawat itu bisa dikerjakan di mana-mana, lagi nyetir, lagi tiduran, lagi sambil santai-santai di rumah. Tapi kalau sholawatan biasanya jamaah. Sholawatan itu bahasa Arabnya majlisus sholawat. Untuk sholawat gak mesti berjamaah, bisa sendiri. Saya kalau kayak tadi jam 4 sudah dijemput. Biasanya zikir kita sampai sebelum subuh. 10 menit sebelum subuh itu bisa sholawat 1000 sebenarnya. Kalau cepet. Kalau udah ngikutin irama kolbu bisa 1000, tapi kalau pelan-pelan masih 300 tuh. Bahkan cuma 100 kalau pelan. Tapi kalau sudah ngikutin irama kolbu dia lebih cepat karena kolbu itu kecepatannya sangat luar biasa. Nggak tahu pakai 4G atau pakai 4.5 nanti itu ya. 4.0 sekarang ya. Itu bisa cepat. Maka saya di mana melakukannya? Lagi nyetir atau lagi dijemput ya di belakang atau di sampingnya orang yang jemput saya, kita zikir. Gitu. Untuk menebus disebut wirid. Kenapa wirid disebut wirid? Karena orang telah menjadikannya sebagai rutinitas untuk amalan itu disebut dengan wiridan. Jadi sholawat nggak mesti di majelis sholawat, ya, nggak mesti nunggu asyrokolan, bener asyrokolan di sini. Asyrokol badaru itu kelamaan ya, harus mahalu qiyam dulu ya, kelamaan. Kalau mau sholawatan bisa di mana-mana aja. Yang tadi itu seremonial, ya, seremonial beda dengan yang intinya adalah sholawat. Kalau saya nggak kuat ikut asyrokolan itu, tola al badru barzannya itu nggak kuat. Karena kalau udah baca kisah Nabi, itu mewek-mewek sendirinya. Ntar dibilang lagi ustadz mewek. Biasa nahan-nahan gitu. Kalau malah saya pura-pura main handphone, biar nggak connect. Karena dalam nangis itu ada, kata Imam Ibnu Barak, fil buka tis'ah. Dalam nangis itu ada 9 hal. 1 ikhlas, selebihnya riya. Coba kalau antum nangis lagi zikir, abis nangis ada bisikan, suci amat sih gitu. Kamu suci deh, ya kan? Yang lain gak bisa nangis, kamu nangis. Terusin nangisnya, tunjukkan, wah gitu. Bunyiin dong dikit hidungnya, gitu ya. Lap dong matanya biar kelihatan habis nangis. Gak gitu, setan itu, hati-hati. Kalau sudah latihan kolbu kerasa pak. Orang-orang yang takut kepada Allah ketika disentuh oleh setan, tazakkaru ilallah, mereka cepat sadar. Hati-hati. Tapi kalau sudah masuk zikirnya ke kolbu, kita nggak hirauin orang. Mau nangis nggak nangis nggak penting. Mau nangis nggak ganggu, nggak nangis juga nggak bikin orang jauh. Gitu ya. Dulu ada yang ngejek Ustadz Arifin. Masa mau nyampe ke Allah, mau deket ke Allah pakai nangis-nangis. Nah itu mungkin maksudnya ngeritik orang-orang yang nangisnya untuk cari sensasi. Tapi ala kulli hal, menangis dalam zikir itu salah satu ciri-ciri kewalian yang 7. Jadi ada 7 kelompok yang dinaungi Allah pada hari kiamat. Nomor 7-nya adalah nangis saat zikrullah. Masih ingat hadis itu? Sab'atun yazillumullah yawma la zilla illa zulluh. 7 golongan yang Allah naungi langsung di saat tidak ada naungan bersamanya. Apa itu? Yang nomor 7-nya adalah orang yang berzikir dalam keadaan berkhalwat sendiri, sunyi, sepi, lalu air matanya mengalir takut kepada Allah Ta'ala. Jadi gak mesti rame.